Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Iwin dan juga teman-teman semua. Balik lagi sama kita, kami dari kelompok 7 ya Pak. Kami kelompok 7. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Zulkarnain Indrayana dengan NIM 2103 102268. Dan saya sama Ibu Nafisa Nugros dengan NIM 102219. Baik, teman-teman semua, sore ini kita akan membahas tentang perbankan ya, dan kita ambil Bank BTN. Bank BTN. Baik Mbak, tentang Bank BTN yang pertama kita mau bahas adalah Bank BTN itu adalah salah satu bank milik BUMN, benar ya? Ya, kepanjangan BTN sendiri adalah Bank Tabungan Negara. Iya, dan ini lebih terfokus kalau BTN itu setahu saya dia tentang kredit kepemilikan rumah, jika pinjaman buat pembelian rumah kayak gitu. Kalau Mbak Sama sendiri, kurang lebih seperti itu. Kalau Mbak Sama sendiri infonya atau kita bisa sharing tentang Bank BTN itu apa aja sih? Bank BTN itu kayak merupakan bank nasional yang berfokus pada pembiayaan perumahan dengan penyediaan kredit pembelian rumah untuk kalangan masyarakat yang luas. Gitu. Jadi buat ini ya, buat orang-orang atau mungkin teman-teman yang mau beli rumah, kayak rumahan kayak gitu ya, bisa ambil apa di Bank BTN kayak gitu. Terus saya juga pernah dapat pengalaman juga dari teman-teman yang di Bank BTN, katanya cukup mudah buat pengaplikasiannya buat apa itu kehidupan sehari-hari, itu benar ya? Ya, betul Mas. Kalau misalkan ini, tapi ada juga sih kekurangannya yang saya tahu tuh, kayak untuk ATM dia memang murah. Untuk ATM ya karena Mesin-mesinnya ATM tuh. Jadi tidak sebanyak bank-bank BUMN lain, kayak contoh Bank BRI, Mandiri. BCA. Betul. Dan di sini jangkauannya juga sulit. Betul memang. Dan juga tapi kelebihannya sendiri si Bank BTN ini udah ini sih, udah apa itu namanya, membuat mobile banking katanya. Betul. Jadi sesuai lah sama kecanggihan sistem informasi yang sekarang kan, makanya dia munculkan kalau nggak salah Super App BTN mobile banking kayak gitu. Ada lagi nih, dia ini Mbak, ada namanya, ada perusahaannya nih kayaknya, atau mungkin sudah merger juga, itu Bank BTN Syariah. BTN Syariah, jadi dulu itu kan masih ada Mandiri Syariah, BNI Syariah. Nah, setelah bank-bank BUMN yang syariah ini bersatu melakukan jadi BSI, Bank Syariah Indonesia, kan ada BRI, Mandiri, itu, tapi Bank BTN itu ada sendiri. Dia tetap berdiri sendiri, jadi BTN Syariah itu. Banyak sih produk-produknya, kayak yang pertama itu ada Giro BTN Vesta, lalu ada Giro BTN Batara, lalu ada tabungan BTN Prima, lalu yang kedua BTN Haji juga ada, macam-macam sih. Gitu. Terus apa lagi nih yang mau kita bahas? Itu banyak ya. Kalau misalkan keunggulan dari segi pelayanan ya, yang pernah saya temui kan juga di kampus kita kan ada kerjasama sama Bank BTN juga. Cukup ramah sih pelayanannya, kurang lebih sama lah maksudnya dengan bank-bank yang sudah atau mungkin biasa kita dengar lah. Jadi kurang lebih pelayanannya tuh juga ini sih, ramah, terus juga cukup lengkap dari aplikasi mobile bankingnya. Terus habis itu, nah kita di Madiun juga kantornya juga mudah diakses, ada di Jalan Dr. Sutomo yang dekatnya lampu merah itu. Oh iya. Itu juga ya cukup inilah, cukup bisa bersaing lah. Betul seperti itu.
Terus apa lagi nih yang mau kita bahas? Fitur-fiturnya, kalau misalkan dari fitur-fitur saya nggak terlalu ini ya, cuma dari pengalaman teman-teman tuh ini untuk beberapa tabungan atau pilihan tabungan yang di yang di ini yang dimiliki dari bank BTN itu, dia untuk beberapa memang potongan per bulannya ada cukup kecil lah, jadi nggak terlalu tinggi. Kalau misalkan buat ya dana pelajar dan rupiah untuk kita masih relate lah seperti itu. Terus untuk saldo mengendapnya juga setahu saya masih rata sih, bahkan ada bukan beberapa, salah satu tapi saya lupa namanya apa, dia tuh saldo mengendapnya bisa sampai 20 ribu. Kalau misalkan kan ya itu mungkin ada di bank lain ya, tapi menurut saya untuk bisa sampai ke 20 ribu menurut saya itu udah keren sih, udah bagus sih untuk dana pelajar seperti kita. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Udah cukup ya, itu aja ya. Oke lah, siap. Baik teman-teman dan juga Ibu Wiwin, sekian dulu diskusi kami tentang perbankan, terutama di Bank BTN yang menjadi tema ataupun juga judul diskusi kita di kelompok 7 hari ini ataupun juga terlebih sore ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Hawayudi dengan NIM 2103102271. Di sini saya akan menambahkan sedikit dari Mas Hendra dan Mbak Salma kemarin sudah menjelaskan e-bisnis dan perbankan BTN. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit saja, tidak banyak, mungkin fitur-fiturnya apa saja dan bagian-bagiannya apa saja. Mungkin kita bisa mulai dari background BTN-nya, di apps-nya, mungkin prosedurnya. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai informasi bagi nasabah perseorangan. Kedua, kemudahan dalam menggunakan layanan perbankan. Ketiga, kemudahan melakukan pembayaran dan pembelian. Keempat, kemudahan cek saldo dan transfer antar bank BTN dan bank lain. Dan tentu saja apps BTN Mobile dapat di-download melalui Play Store dan App Store, dan pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah melalui BTN Mobile dan penghapusan BTN Mobile. Dan bisa secara apps, mungkin tidak offline, dan tentu saja BTN aksesnya 24 jam per 7. Nah, mungkin apa saja sih BTN di fitur-fiturnya itu ada BTN cashless, BTN properti, BTN investasi, BTN KPR, dan banyak lagi ya gitu. Dan segitu saja, mungkin terima kasih sudah menonton kami dari kelompok 7. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabung 5 juta, keluar 7 juta. Onde mande, pani yang mencatatnya, bagus ya, Wak. Pakai BTN Mobile, gampang atur keuangan.